Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan membahas surah Al-Ma'arij. Ada juga yang menamai surah ini sesuai dengan bunyi ayatnya yang pertama, yaitu Sa'ala Sa'ilun, surah Sa'ala Sa'ilun. Mari kita lihat apa kandungan surah ini, apa pesannya, apa kesan yang dapat kita angkat dari bunyi ayat-ayatnya. Dia dimulai dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Sa'ala. Sa'ala itu meminta. Permintaan ini bisa informasi, bisa materi, kan saya minta uang, bisa minta doa, bisa bermacam-macam meminta itu. Nah, persoalan kita di sini, ayat ini berkata seorang yang sa'il meminta tentang suatu azab yang pasti. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Ada yang memahaminya bahwa kaum musyrik itu yang tidak percaya pada hari kemudian bertanya. Nah, Sa'ala di sini bertanya, kapan, kalau memang kiamat itu ada, kalau memang siksa itu ada, kapan datangnya? Bertanya kan itu? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka itu berkata kepada Nabi Muhammad, kapan datangnya kiamat ini kalau memang kamu benar ada kiamat? Di sini Sa'ala itu yang pertama. Ada lagi orang yang berkata begini, saya tidak percaya ada siksa. Baru dia berkata begini, ya Allah, kalau memang ada siksa, coba jatuhkan siksa itu pada saya. Ini dia berdoa atau tidak ini? Kita beberapa bulan yang lalu ada seorang di satu tempat, saya tidak usah sebut namanya, dia mengajarkan suatu ajaran yang keliru, dibantah, terus dia berkata apa? Kalau memang saya salah, biarlah Tuhan menjatuhkan siksa pada saya. Ya, itu kan picik itu. Mestinya dia berkata, kalau memang saya salah, mudah-mudahan saya diberi petunjuk oleh Tuhan. Nah, orang yang keras kepala biasa begitu. Diberitahu, ada kiamat, ada ini. Dia berkata, in kana hadha huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi adzabin alim. Itu kaum musyrik dulu berkata begitu. Kalau memang ini yang benar, Quran ini benar, coba datangkan itu siksa. Ini namanya minta atau tidak? Dia minta dalam bentuk berdoa untuk turunnya siksa. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Itu dua dari sekian banyak makna tentang ayat pertama kita ini. Yang bertanya atau minta ini dijawab begini, lil kafirina laisa lahu dafi'. Seakan-akan Tuhan akan berkata begini, ini siksa ini pasti terjadi. Untuk orang-orang kafir itu tidak bisa tertolak sama sekali jatuhnya siksa itu buat mereka. Kalau begitu, tidak perlu minta doa untuk jatuh, udah pasti kok. Kalau begitu, tidak perlu bertanya kapan datangnya. Sudah pasti datang. Tunggu saja. Nah, kita bisa baca juga ayat ini seperti ini. Nanti maknanya bisa beda. Lil kafirina laisa lahu dafi' minallah.
tidak ada yang bisa membendung siksa itu terjatuh atas orang-orang kafir, siksa yang datang dari Allah itu. Kalau siksa datang dari manusia, bisa dibendung atau tidak? Bisa. Kalau siksa datang dari Allah, tidak dapat dibendung oleh siapapun. Oke. Siksa yang untuk orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran, yang durhaka kepada Allah, yang mempersekutukannya, siksa yang ditetapkan Allah buat mereka tidak dapat tertolak. Tapi kira-kira kalau ada ketentuan siksa dari Tuhan terhadap seorang muslim yang durhaka, bisa ditolak nggak? Manusia tidak bisa menolaknya, tetapi Tuhan bisa mengampuninya, ya kan? Nah, itu sebabnya di sini ditekankan lil kafirina, untuk orang-orang kafir tidak ada yang bisa tolak, karena itu sudah ketentuan Tuhan. Tetapi kalau dia tidak mempersekutukan Tuhan, dia meninggal membawa dosa yang mestinya dijatuhi hukuman, bisa saja Tuhan mengampuninya. Itu sebabnya di dalam Al-Quran ada dikatakan apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni, berarti akan menjatuhkan siksa bagi siapa yang mati membawa kemusyrikan kepada Allah. Tetapi siapa yang mati membawa dosa, selama bukan dosa mempersekutukan Allah, maka Allah bisa mengampuni. Kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ma'arij. Mi'raj itu apa artinya? Isra, Mi'raj. Mi'raj itu sebenarnya adalah nama alat yang digunakan untuk naik. Lift itu Mi'raj. Untuk naiknya jiwa seorang mukmin kepada Allah, dia salat. Salat itu Mi'raj orang-orang beriman, ya kan? Dalam bahasa, terkadang satu kata alat yang disebut tapi maksudnya adalah tempat. Alat yang dimaksud di sini adalah alat untuk menuju ke langit. Tujuannya adalah langit. Karena itu, kalau kita katakan alat ini yang dimaksud adalah tempatnya, maka al-ma'arij artinya langit. Allah pemilik langit. Saya beri contoh. Kalau saya berkata, saya takut hujan. Takut pada hujan? Enggak ya? Akibat dari hujan yang ditakuti, ya kan? Menyebut penyebabnya, tetapi yang dimaksud adalah akibatnya. Saya takut hujan, saya takut basah, saya takut sakit. Itu bahasa biasa begitu. Nah, ada lagi yang mengatakan ma'arij yang dimaksud di sini adalah tempat-tempat kedudukan para malaikat di sisi Tuhan. Ada malaikat yang kedudukannya di langit, katakanlah langit pertama. Ada kedudukannya di sisi Tuhan sangat dekat kepada Allah. Jadi Allah adalah yang memiliki, yang menetapkan kedudukan setiap makhluknya, setiap malaikatnya. Orang yang dekat kepada Allah, orang yang taat, kedudukannya lebih dekat kepada Allah. Orang yang tidak taat, jauh sekali di sana. Allah memiliki atau yang menentukan tempat-tempat maqam, itu istilahnya, maqam, kedudukan para malaikat, kedudukan para itu. Baru dikatakan,
ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasan. Malaikat-malaikat itu naik menuju ke hadirat Tuhan, naik menuju sumber kebajikan dalam satu hari. Menurut perhitungan kamu, wahai manusia, dalam satu hari yang dialami oleh malaikat untuk naik itu sama dengan 50.000 tahun menurut perhitungan kamu. Jadi saya beri penjelasan. Ayat ini ingin menggambarkan ada relativitas waktu. Saya beri contoh. Kalau saya berjalan kaki dari sini ke jalan raya, saya memerlukan waktu katakanlah 5 menit. Ya. Kalau suara untuk sampai ke sana lebih cepat dari saya jalan. Kalau kilat lebih cepat lagi. Ini namanya relativitas waktu. Malaikat yang tercipta dari cahaya cepat sekali. 50.000 tahun sehari kita gunakan waktu 50.000 tahun, dia cuma sehari. Nah, saya beri contoh yang lain. Kalau ibu, bapak lagi senang, terasa enggak waktunya? Enggak terasa. Kalau lagi susah, lamanya waktu. Nah, ayat kita ini difahami oleh ulama dalam konteks siksa. Siksa yang dialami oleh orang-orang kafir kalau jatuh itu sehari itu sama dengan 50.000 tahun. Karena ada relativitas waktu ini. Ya. Walaupun dari segi teksnya, ayat ini menggambarkan bahwa malaikat-malaikat ini memerlukan waktu yang demikian cepat, sehingga kecepatannya sama dengan 50.000 tahun. Nah, ada malaikat yang karena dia punya tingkat-tingkat, ada malaikat yang bisa lebih cepat dari itu atau bisa lebih lambat dari itu. Karena itu ada ayat lain yang menyatakan inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kamu. Ini tahun ini apa yang dimaksud dengan tahun? 1 tahun berapa hari? Belum tentu. Perhitungan qamariyah dengan syamsiyah udah beda. Ya kan? Ada relatifnya. Sehari di bumi beda dengan sehari di planet yang lain. Beda-beda. Setahun itu umurnya Nabi Nuh 1000 tahun. Berapa hari setahunnya ketika itu? Tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Tetapi kemungkinan waktu itu orang berhitung setiap musim itu dianggap 1 tahun. Jadi kalau 1000 tahun lantas di suatu negeri, kalau di Timur Tengah itu ada 4 musim. Berarti 1000 tahun itu cuma 250 tahun. Ya kan? Itu perhitungan kita. Ada perhitungan kilat dan lain-lain sebagainya. Nah, kita di sini tidak bisa memastikan tahun apa yang dimaksud itu. Oke. Fasbir sabran jamila. Kalau memang sudah pasti kiamat datang dan sudah pasti jatuhnya siksa Allah itu, kamu pun wahai Nabi Muhammad, kamu pun wahai umatnya, tidak usah bertanya kapan datangnya. Sabarlah, tabahlah menghadapi gangguan, tabahlah menjalankan ajaran agama, tabahlah mengajak mereka kepada kebaikan, kesabaran dan ketabahan yang baik. Fasbir, bersabarlah, kesabaran yang baik itu. Hum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka itu melihat
bahwa itu jauh sekali. Oke, kita lihat. Apa artinya jauh? Jauh bisa berkaitan dengan tempat. Ya. Oh, Amerika jauh. Yang jauh ini bisa juga berkaitan, oh itu jauh, itu mustahil, tidak bisa. Jauh juga di sini bukan berkaitan dengan tempat, tetapi berkaitan dengan kemungkinan dan tidak mungkinnya sesuatu. Nah, ayat kita ini, innahum yarawnahu ba'ida, mereka melihat apa itu, siksa itu di hari kemudian jauh, bisa berarti masih lama sekali. Bisa juga berarti mustahil itu ada. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kami, Allah, orang-orang beriman itu melihatnya, menilainya itu dekat. Dekat kapan? Bisa dekat waktunya, bisa dekat dalam arti kata tidak mustahil, bisa terjadi. Orang beriman itu merasa kiamat sudah dekat, sehingga dia siap untuk menghadapinya. Orang yang tidak beriman, yang tidak percaya, tidak ada kiamat, tidak ada persiapan. Yauma takunus sama'u kal muhl wa takunul jibalu kal ihn. Nanti menjelang jatuhnya siksa itu, langit akan terlihat seperti cairan perak. Perak mencair. Ada lagi, itu kata al-muhl. Al-muhl itu perak yang mencair. Ada lagi yang mengartikan, ibu-ibu biasa masak, minyaknya ada. Sisa minyak itu, semakin sering dipakai semakin kotor ya. Al-muhl itu dianggap minyak yang kotor. Karena apa? Ini pecah segala cairan sudah kotor. Itu yang dia katakan yauma takunus sama'u kal muhl wa takunul jibalu kal ihn. Dan gunung-gunung itu seperti kapas yang berwarna-warni. Kenapa ini berwarna-warni? Sekarang gunung tegar. Kalau hancur lebur sehingga seperti terbang. Diterbangkan, terbangnya itu sedemikian ringannya seperti kapas, tapi kapasnya ini berwarna-warni. Kenapa berwarna-warni? Karena gunung memang berwarna-warni. Gunung itu para pakar berkata, biasa kita lihat gunung kemerah-merahan, biasa kita lihat gunung berwarna hitam pekat, biasa kita lihat dia kehijau-hijauan. Itu tergantung dari materi yang dikandung oleh gunung itu. Kalau gunung itu berwarna kemerah-merahan, itu isinya biasanya besi. Kalau dia hitam, itu batu bara. Kalau dia kehijau-hijauan, itu perunggu. Itu Al-Quran sudah gambarkan seperti itu. Nah, di hari kemudian dia berterbangan seperti kapas yang berwarna-warni. Dilihat apa tadinya, apa isinya. Yauma takunus sama'u kal muhli, apalagi wa takunul jibalu kal ihn la yas'alu hamimun hamimai yubassirunahum. Ketika itu sahabat akarib tidak lagi bertanya tentang sahabatnya. Kita sekarang kalau bersahabat, gimana keadaanmu, ini susah, kita ini. Kali itu tidak ada lagi seorang sahabat bertanya dengan sahabat. Semua sudah sibuk dengan dirinya. La yas'alu hamimun hamima yubassirunahum. Jangan duga dia tidak bertanya karena tidak lihat. Kita biasa tidak bertanya pada sahabat kita karena kita tidak lihat. Ini dikatakan dia lihat. Itu ada sahabat saya. Bagaimana kita kalau bersahabat, begitu lihat sahabat, lihat sedikit aja datang mendekat, mau ngobrol. Ini mereka lihat, tapi mereka tidak bisa bertanya. Karena apa? Sudah sibuk. Jangankan sahabat,
anak kandung yang sedang menyusui tidak lagi diperdulikan. Yauma tadhalu kullu murda'atin amma arda'at. Pada hari itu linglung semua orang, sehingga anak yang sedang disusukan pun sudah tidak diperhatikan. Ini kalau siksa itu datang. La yas'alu hamimun hamima yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibadi. Waktu itu orang yang durhaka sangat berkeinginan seandainya dia bisa menembus siksa yang akan dihadapinya itu dengan anak kandungnya sendiri. Apa yang paling dicintai? Anak. Ya toh, Bu? Betul. Kalau seorang sudah bersedia mengorbankan anaknya untuk dapat keselamatan, maka itu berarti sudah puncak. Biasanya kalau ada bencana kita lari. Yang pertama ditinggalkan apa? Harta. Ya. Yang terakhir ditinggal apa? Kalau bisa anak ditinggal terakhir, anak yang ditinggal terakhir. Jadi di sini dia mau bayangkan betapa kritisnya situasi ketika itu, sampai kalau bisa, ini suatu yang memang tidak bisa tergambar di dalam benak bagaimana seorang mau mengorbankan anaknya. Tetapi ayat ini ingin menggambarkan bahwa itu tidak mungkin. Bibani wa sahibatihi wa akhi. Bahkan dia mau korbankan juga anaknya. Kalau sudah tidak diterima, oh tidak cukup anakmu, dia cari lagi yang lain. Apa yang dia dapatkan? Dia cari setelah anak, yang paling dicintai itu adalah teman hidup, istri, suami. Ambil aja juga suamiku, asal saya tidak ini, ya toh. Wa sahibatihi wa akhi, saudara kandung, wa fasilatihi allati tu'wi, keluarga yang terdekat yang selama ini membela dia, wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, dan semua yang ada di permukaan bumi ini semuanya dia bersedia untuk jadikan tebusan asal dia bisa terbebas dari siksa. Ayat kita ini berkata, kalla innaha laza nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Tidak, neraka akan mengajak mereka, mengundang mereka, datang sini buat saya siksa. Nazza'atan lisyawa, dia cabut itu kulit-kulit kepala. Tad'u man adbara wa tawalla, mengajak ini orang yang enggan percaya dan yang menghimpun harta lalu menempatkannya dalam satu wadah, enggan untuk mengeluarkan zakatnya atau enggan untuk bersedekah. Itu kira-kira kandungan dari apa yang kita ini. Baik, saya kira demikian.